Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Baik kan? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sekilas mengenai apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah dan bagaimana sih perbandingan biaya kontribusi antara peserta laki-laki dan biaya kontribusi peserta perempuan pada asuransi syariah berjangka. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci, izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Linda Soleha dengan NIM 2014-337. Kemudian yang kedua ada Sri Astuti dengan NIM 2014-339. Kemudian yang ketiga ada Laras Alifia Zahro dengan NIM 2014-343. Kemudian yang keempat ada Fani Sulistiana dengan NIM 2014-344. Kemudian yang kelima ada Tarisa Kusumawati dengan NIM 2014-348. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ervina serta Aulia dengan NIM 2014-353. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktik aktuaria asuransi umum syariah, dosen pengampu Bapak Wahri Irawan MSI. Oke, pada penasaran kan? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah? Pengertian dari asuransi syariah itu sendiri adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko tertentu melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru dan memberikan pengembalian resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan bila terjadi resiko terhadap peserta, uang pertanggungan akan dibayarkan dari dana tabaru. Hal ini merupakan sistem pengelolaan dana pada konsep asuransi syariah. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang lebih spesifik mengenai perbedaan kontribusi bagi peserta laki-laki dan peserta perempuan pada asuransi syariah berjangka. Berikut ini merupakan ilustrasi mengenai biaya kontribusi bagi peserta laki-laki dan perempuan. Sebuah perusahaan WeLife Insurance yang menangani masalah di bidang asuransi jiwa syariah ingin menghitung besaran kontribusi yang dibayarkan oleh peserta laki-laki dan peserta perempuan yang sama-sama mendaftarkan asuransi di usia yang sama, yaitu berusia 35 tahun. Produk asuransi yang ditawarkan adalah jenis asuransi jiwa berjangka, masa pertanggungan selama 15 tahun, dan perusahaan menetapkan manfaat asuransi sebesar 160 juta bagi peserta. Return of investment perusahaan ditetapkan sebesar 8% jika peserta tetap hidup hingga akhir masa pertanggungan. Kemudian, perusahaan menetapkan nilai ujrah sebesar 40% dari kontribusi bersih peserta. Dengan alasan menetapkan nilai ujrah sebesar 40% karena disesuaikan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah yang disepakati oleh perusahaan dan peserta dengan menjalankan akad yang terdapat di asuransi syariah, sehingga milik perusahaan sebesar 40% dan milik peserta 60%. Berikut ini kami akan tampilkan tabel yang berisi data-data. Dari data-data tersebut, maka dapat diperoleh. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa biaya kontribusi peserta laki-laki kok bisa lebih mahal ya bila dibandingkan dengan peserta perempuan? Dari mana sih perhitungan besaran kontribusi dari kedua tabel di atas? Kok bisa berbeda ya? Nah, di sini kami menggunakan perangkat Google Colab dalam perhitungan untuk mengetahui kontribusi peserta pada saat membeli produk asuransi syariah. Dengan memasukkan data yang kita punya, maka hasilnya akan dapat kita peroleh. Dari tabel tadi yang telah ditampilkan, kita bisa melihat bahwa besaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Padahal dilihat dari besaran manfaatnya, return of investment-nya, masa proteksi asuransinya itu sama. Bahkan usia pesertanya juga sama, yaitu berusia 35 tahun.
Lalu mengapa dalam perhitungan tersebut peserta laki-laki itu lebih besar biaya kontribusinya bila dibandingkan dengan peserta perempuan? Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor pertama, pekerjaan. Profesi peserta menjadi salah satu faktor yang menentukan besaran premi yang ditetapkan perusahaan. Premi yang dibayarkan akan semakin tinggi untuk peserta yang memiliki pekerjaan rumit dan beresiko. Biasanya, laki-laki melakukan pekerjaan yang lebih berat dan beresiko tinggi bila dibandingkan dengan perempuan yang mayoritas menjadi ibu rumah tangga. Faktor yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan atau pola hidup akan berhubungan dengan kondisi kesehatan. Hal tersebut juga berpengaruh pada besaran premi yang akan ditetapkan perusahaan. Misalnya, pada peserta laki-laki memiliki kecenderungan sebagai perokok aktif dengan pola hidup atau kebiasaan yang kurang baik dengan kondisi kesehatan. Tak heran, peserta laki-laki akan dikenai biaya yang lebih mahal dibanding premi untuk peserta wanita yang mayoritas tidak menjadi perokok aktif. Faktor yang ketiga adalah riwayat kesehatan. Kondisi dan riwayat kesehatan menjadi hal penting dalam dunia asuransi. Terlebih jika peserta menderita penyakit kronis atau memiliki pola hidup yang kurang sehat, maka riwayat medis peserta akan menjadi bahan pertimbangan saat membeli produk asuransi. Menurut berbagai survei, penetapan biaya kontribusi pada peserta laki-laki akan lebih mahal atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan perempuan. Mengapa? Karena sesuai penjelasan sebelumnya, bahwa biasanya laki-laki itu mayoritas memiliki pola atau kebiasaan hidup yang kurang sehat dan seringkali menderita penyakit kronis. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa bisa saja wanita yang memiliki pola hidup yang kurang sehat ataupun penyakit kronis. Hanya saja dari penilaian keseluruhannya ditetapkan bahwa laki-laki memiliki pembayaran premi akan lebih mahal bila dibandingkan dengan wanita. Nah, selanjutnya faktor keempat adalah masa kontrak polis, faktor yang kelima besar nilai uang pertanggungan, dan faktor yang terakhir yaitu faktor yang keenam adalah usia, yang menjadi patokan pembeda biaya kontribusi antara peserta laki-laki dan peserta perempuan. Karena semakin tinggi usia seseorang, maka akan semakin tinggi juga risiko terkena penyakit. Dari poin-poin tersebut, merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab perbedaan perbandingan biaya kontribusi antara peserta laki-laki dengan peserta perempuan pada saat membeli produk asuransi syariah. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, setidaknya teman-teman sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai dunia asuransi syariah. Nah, gimana teman-teman? Dari penjelasan yang sudah disampaikan, setidaknya teman-teman sudah memiliki sedikit gambaran ya mengenai dunia asuransi. Jadi, bagi kalian semua yang belum mendaftarkan diri, jangan ragu untuk mendaftarkan diri kalian ke asuransi syariah yang terpercaya ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita jelaskan ke teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.